Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Taib ayuhat tullab as-saffu ar-rabi' rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali tentang kepribadian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu fi ilmihi wa annahu a'lam as-sahabati wa azkahum. Ini menunjukkan ya kecerdasan dan ilmu Abu Bakar, dan beliau adalah orang yang paling alim di antara para sahabat. وروينا عن ابن عمر أنه سئل من كان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abdullah bin Umar ditanya siapa yang berfatwa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma ma a'lama ghairahuma. Yang berfatwa adalah Abu Bakar dan Umar, dan tidak ada yang lebih alim dibandingkan keduanya. Dan dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari berkhutbah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala khayra 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indah. Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memilih hamba terbaik yang ada di dunia ini. Ya, fakhtara dzalika al-'abd ma 'inda Allah. Ya, maka Allah tabaraka wa ta'ala memilih hamba yang ada di antara dunia dan ada pada sisi Allah. Allah memilih maka hamba tersebut ya sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba, akankah dia memilih dunia ataupun akhirat ataupun Allah. Fakhtara dzalika al-'abdu ma 'inda Allah. Maka hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Mendengar khutbah tersebut, fabaka Abu Bakar. Abu Bakar menangis. Waqala, dan beliau berkata, bal nufdika bi abaina wa ummahatina. Ya, kami tebus engkau dengan ayah-ayah dan ibu-ibu kami. Ini bentuk ya, fa'ajibna li bukaihi, maka kami merasa takjub dengan tangisan Abu Bakar. An yukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abdin khair, tentang kabar ataupun sabda Nabi seorang hamba yang diberikan pilihan. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih. Wa kana Abu Bakar a'lamana, dan yang paling alim di antara kami adalah Abu Bakar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Sungguhnya orang yang paling amanah di antara sahabat-sahabat yang ada kepadaku dan juga harta yang ia miliki adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi, kalaulah boleh bagiku untuk menjadikan seorang sebagai kekasih spesial, lattakhadtu Abu Bakar, niscaya aku menjadikan Abu Bakar. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuh, akan tetapi demi persaudaraan Islam dan kecintaan di atas Islam, la yabqayanna babun illa sudda illa baba Abi Bakar. Tidak ada tersisa satu pun pintu kecuali semuanya tertutup. Akan tetapi pintu Abu Bakar tetap terbuka. Dan Ibnu Katsir mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu aqra as-sahabah a'lamuhum bil Qur'an, yang paling alimna Al-Qur'an. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qaddamahu imaman lis-salati bis-sahabah. Karena ia dikedepankan oleh Rasul menjadi imam dalam salat bersama para sahabat adalah Abu Bakar. Rasul juga mengatakan la yanbaghi liqaumin fihim Abu Bakar an ya'ummahum ghairuhu. Tidak layak bagi suatu kaum
dan di dalam kaum itu ada Abu Bakar yang menjadi imam selain beliau radhiyallahu taala anhu. وكان الصديق رضي الله عنه مع ذلك أعلم الناس بأنساب العرب لا سيما قريش. Beliau yang paling tahu nasab keturunan Arab, apalagi bangsa Quraisy. Beliau yang paling mengetahui tentang ilmu nasab, dan ini adalah kelebihan ya dari Quraisy. Taib. Kemudian afsahun nas wa akhtabuhum, ya, yang paling fasih. Az-Zubair ibnu Bakkar mengatakan, sami'tu ba'd ahli al-ilm yaqul, sebagian ulama mengatakan, khutaba'u ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, juru bicara dari kalangan sahabat Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq wa Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhuma. Baik. Itu sekilas tentang kealiman Abu Bakar. Dan di sini pasal berikutnya, anna Siddiq radhiyallahu anhu hafizun li kitabillah. Ya, seorang hafiz Al-Quran. As-Siddiq radhiyallahu anhu ahadus sahabati alladhina hafizul Qur'ana kullah. Al-Quran semuanya dihafal oleh Abu Bakar. Ya. Kemudian anahu afdalus sahabati wa khairuhum. Beliau adalah orang yang paling mulia, paling terbaik di antara para sahabat. Ajma'a ahlu sunnati ala anna afdalan nasi ba'da Rasulillah, ya, orang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali, thumma sairul asharah, thumma baqi ahli Badr, thumma baqi ahli Uhud, thumma baqi ahli al-Bai'ah, thumma baqi as-sahabah. Ya, ini sebagai ijma'. Rasul, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, kemudian al-ashrah al-mubashirin bil jannah, ahlu Badr, ahlu Uhud, dan seterusnya. Ya, dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiha Abu Bakar wa Umar. Ya, Ali mengatakan orang terbaik setelah Rasul adalah Abu Bakar dan Umar. Ya. Umar di suatu saat naik mimbar dan mengatakan, ala inna afdala hadhihi al-ummah ba'da nabiha Abu Bakar. Ingatlah bahwasanya manusia terbaik setelah Nabi dari umat Islam adalah Abu Bakar. Faqala ghaira hadha, siapa yang mengatakan selain ini, fahuwa muftarin, dia adalah pendusta. Alaihi ma'alal muftari, maka orang yang mengatakan bukan seperti itu harus mendapatkan hukuman layaknya pembohong. Ali juga berkomentar begitu, la yufaddiluni ahadun ala Abi Bakar wa Umar, tidak boleh seorang pun yang memuliakanku dibandingkan Abu Bakar dan Umar, illa jallattuhu haddal muftari, kecuali aku akan mencambuknya seperti hukuman pendusta. Baik. Lanjut. Fi anna Abu Bakar radhiyallahu anhu arhamun nas bil ummati ba'da nabiha sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling menyayangi, ya, menyayangi yang lain, dan beliau sayangnya itu ya
bentuk cintanya kepada umat Islam, ya sebesar besarnya kecintaan beliau kepada umat, ya seperti cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Ya, orang yang paling merahmati umatku, paling menyayangi umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillah, yang sangat tegas dalam mengukuhkan perintah Allah adalah Umar. Asdaquhum haya'a, yang paling pemadu adalah Utsman. Wa a'lamuhum bil halal wal haram, yang paling paham tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa afraduhum, yang paling tahu ilmu faraid adalah Zaid ibn Thabit. Aqra'uhum, yang paling paham dengan Al-Quran, ya, yang paling pandai membaca Al-Quran, Ubay ibn Ka'b. Walikulli aminin, walikulli ummatin amin, dan di setiap umat itu ada, ya, pemegang amanah. Wa aminu hadhil ummah, dan pemegang amanah umat ini adalah Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Dan ini berikut adalah beberapa ayat yang memuji Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pertama adalah ketika peristiwa di goa, tsaniyasnaini izhuma fil ghar, keduanya yaitu Nabi dan juga Abu Bakar berada di Gua Hira, idh yaqulu li sahibi, dan ketika Rasul mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Fanzalallahu sakinatahu alaih, maka Allah berikan, ya, ketentraman kepada beliau, ya. Dan yang dimaksud sahibi di ayat ini adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan fa anzalallahu sakinatahu alaih, Allah berikan ketentraman kepadanya, maksudnya adalah ala Abi Bakar, kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dan senantiasa mendapatkan ketentraman dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian Abu Bakar pernah membeli Bilal dari Umayyah ibni Khalaf wa Ubay ibni Khalaf, ya, dengan burdah yang ia miliki, dan juga 10 awak, dan beliau tebus Bilal untuk menjadi seorang yang merdeka. Ya, banyak sekali ayat-ayat menunjukkan keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, tugas antum adalah mencatat, ya, beberapa ayat yang ada di semua ini, ya. Antum catat ayat yang menunjukkan keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.